wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 210611100178, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas terakhir dari Tafakuh Fiddin 2021, yaitu dengan membuat video pembelajaran tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau melafazkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Tujuannya agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara fasih, benar, sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga agar dapat memelihara lisan dan kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah atau merupakan kewajiban kolektif. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan aturan tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi. Hukum-hukum tajwid terbagi menjadi 5, yaitu sukun dan tanwin, yang kedua mim sukun, yang ketiga mim tasydid dan nun tasydid, yang keempat lam ta'rif, dan yang kelima qalqalah. Hukum sukun dan tanwin yang pertama yaitu izhar. Izhar adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka cara membacanya yaitu jelas, terang. Huruf-huruf izhar ini dibaca jelas karena tempat keluar huruf-huruf tersebut adalah mulut, ada pada kerongkongan atau tenggorokan. Huruf-huruf izhar ada 5, yaitu alif, ain, ghain, ha, kha, dan ha. Contoh idhar yang pertama yaitu min ali fir'auna, nun mati bertemu dengan alif. Yang kedua fakulu min ha haitsu, nun mati bertemu dengan ha. Dan selanjutnya itu termasuk contoh dari idhar. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, maka dibacanya dengan mendengung. Idgham artinya memasukkan dan bi gunnah artinya mendengung. Jadi cara membacanya dengan ditasydidkan ke dalam salah satu huruf idgham dengan suara yang mendengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, min, waw, atau disingkat dengan yanmu. Contoh idgham bi gunnah yaitu min qablu ayyat masa, nun mati bertemu dengan ya. Yang kedua illa sa'ata min naharin, yaitu nun mati bertemu dengan nun. Dan yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah, maka dibacanya dengan dimasukkan namun tidak berdengung. Idgham artinya memasukkan dan bila gunnah artinya tidak mendengung. Jadi cara membacanya dengan ditasydidkan ke dalam salah satu huruf idgham dengan suara yang tidak mendengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh yang pertama yaitu fadlan mir rabbika, nun mati bertemu dengan ro. Yang kedua qala lam akul li asjudah, nun mati bertemu dengan lam. Dan demikian selanjutnya. Yang keempat yaitu iqlab. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka dibaca dengan ditukar. Iqlab artinya meleburkan atau lebih mudahnya cara membacanya dengan menukar huruf menjadi huruf mim. Huruf iqlab yaitu ba. Contoh yang pertama yaitu tumbitu, nun mati bertemu dengan ba. Yang kedua kullu hisbim bima, tanwin bertemu dengan ba.
Yang kelima yaitu ikhfa hakiki. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki, maka dibacanya dengan samar-samar. Ikhfa artinya menyamar atau menyembunyikan, sedangkan hakiki artinya sungguh-sungguh. Jadi cara membacanya harus terang dengan adanya dengung. Huruf-huruf ikhfa yaitu ta, tha, jim, dal, za, za, sin, shin, shad, dha, 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 fa, qaf, kaf. Contoh ikhfa hakiki yaitu antum, nun mati bertemu dengan ta, matsuroh, nun mati bertemu dengan ta, fa'anjainahu, nun mati bertemu dengan jim, dan demikian seterusnya. Hukum tajwid yang kedua yaitu mim sukun. Mim sukun yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ikhfa syafawi, maka dibaca dengan samar. Caranya menyamarkan suara mim mati dengan diiringi dengungan. Meskipun dengungannya tidak terlalu terdengar jelas karena huruf mim mati dan ba memiliki tempat keluar yang sama yaitu dua bibir, huruf ikhfa syafawi hanya satu, hurufnya sama seperti iklab, namun cara membacanya tidak dileburkan seperti iklab. Contoh ikhfa syafawi. Wa ma hum bimu'minina, mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, wa hum bil akhirati, mim mati bertemu dengan huruf ba. Alaihim bi'ilmin, mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua yaitu idgham mimi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf idgham mimi, maka dibacanya melebur menjadi satu. Huruf idgham mimi hanya satu, yaitu huruf mim. Jadi idgham mimi adalah pertemuan dua huruf mim. Cara melafalkannya sama seperti melafal mim yang bertasydid, sebab mim tasydid merupakan gabungan dari mim mati dan mim hi. Contohnya yaitu wa kum min qaryatin, mim mati bertemu dengan mim. Allah alahum masyau fihi, mim mati bertemu dengan mim. Ilaikum mir rabbikum, mim mati bertemu dengan mim. Yang ketiga, izhar syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf izhar syafawi, maka tetap harus dibaca jelas meski mulut tertutup. Huruf izhar syafawi ada banyak kecuali mim dan ba, karena kedua huruf tersebut merupakan milik ikhfa syafawi dan idgham. Huruf izhar syafawi alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, za, ra, za, sin, shin, shad, dha, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Contohnya yaitu wa khalaqnakum azwaja, mim mati bertemu dengan alif. An'amta, mim mati bertemu dengan ta. Lahum jannatan, mim mati bertemu dengan jim, dan seterusnya. Hukum tajwid yang ketiga yaitu mim tasydid dan nun tasydid. Apabila mim bertasydid dan nun bertasydid, maka dibacanya dengan cara didengungkan. Hal ini juga disebut dengan bacaan gunnah. Gunnah ini disebut dengan gunnah asliyah. Secara bahasa gunnah artinya suara dengung, suara ringan yang berasal dari rongga hidung dan tidak ada penggunaan lidah sama sekali. Cara membacanya dipanjangkan sama dua harokat. Contohnya, innalladzina kafaru, ada nun bertasydid. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada mim bertasydid. Kama amanan nas, ada nun bertasydid. Yang keempat yaitu lam ta'rif. Yang pertama izhar qamariyah. Hukum bacaan disebut izhar qamariyah adalah apabila ada huruf alif dan lam al yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu berjumlah 14 huruf, diantaranya hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, fa, ya, mim, ha. Contohnya al-abtar, al-aminah, al-ghasyiyah. Yang kedua, idgham syamsiyah. Hukum bacaan disebut idgham syamsiyah adalah apabila dalam ta'rif yaitu alif dan lam bertemu dengan salah huruf syamsiyah, yaitu berjumlah 14 huruf, diantaranya ta, tha, shad, ra, ta, dha, dha, nun, da, sin, dha, za, shin, lam. Contohnya asyita'i, al-dhahirah, an-nas. Hukum tajwid yang terakhir yaitu qalqalah, pantulan atau memantul. Huruf qalqalah ada 5 yaitu qa, ta, ba, jim,
dal atau disingkat qalqabah jadun. Qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu pantulan kecil. Apabila ada salah satu huruf qalqalah itu berharokat sukun asli atau mati dan bukan huruf waqaf. Contohnya, alam naj'al, yadkhuluna, taqwimah, la yatgha, bisabar. Yang kedua yaitu qalqalah kubro, pantulan besar apabila ada salah satu huruf qalqalah berharokat sukun atau mati karena waqaf berhenti dan dibaca sukun atau mati. Contohnya, bil qisṭ, na'budu, wal hajj, al kitab, wal barq. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai ilmu tajwid. Mohon maaf apa ada salah kata kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.